Setahu saya Max Planck itu dari Jerman. Kalau Lise Meitner dari Austria. Setahu saya Soekarno itu dari Blitar. Kalau B.J. Habibie dari Blitar. Apa yang mereka hirup adalah balon hidrogen. Ya, aku Emi. Dari Physical Society. Efeknya sama seperti kita menghirup balon helium. Nama saya Andi Luki. Saya tinggal di Sukabumi. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Fisika itu sebenarnya menyenangkan kalau dibawakan dengan cara yang seperti ini. Setiap orang akan memiliki suara yang unik. Hal ini terjadi karena frekuensi suara yang dihasilkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh pita suara dan bentuk dari saluran suara, atau yang biasa kita sebut sebagai vocal tract. Untuk menghasilkan suara, pita suara kita akan bergetar dan ikut menggetarkan udara yang keluar dari paru-paru kita, sehingga menghasilkan gelombang suara. Nah, gelombang suara yang dihasilkan itu terdiri dari banyak frekuensi, mulai dari frekuensi rendah sampai dengan frekuensi tinggi. Nah, biasanya gelombang suara dengan frekuensi rendah itu akan memiliki panjang gelombang yang besar, sedangkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi itu akan memiliki panjang gelombang yang kecil. Sebelum keluar dari mulut kita, gelombang suara tersebut akan merambat melalui apa yang kita sebut sebagai vocal tract. Nah, dalam vocal tract, gelombang suara tersebut akan mengalami peristiwa resonansi. Dan efeknya itu bergantung pada panjang gelombang suara dengan karakteristik vocal tract. Kalau panjang gelombang suaranya cocok, nantinya gelombang suara tersebut akan dikuatkan. Dan kalau nggak cocok, dia bakal dilemahkan. Nah, frekuensi gelombang suara yang dikuatkan ini akan menjadi lebih dominan, sehingga suara itulah yang akan kita dengar. Seperti yang kita ketahui, gelombang suara memiliki kecepatan untuk merambat dalam suatu medium. Cepat rambat gelombang suara itu akan dipengaruhi oleh karakteristik dari medium tersebut. Dan salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah kerapatan dari medium. Semakin kecil kerapatan dari mediumnya, maka kecepatan gelombang suara itu akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Saat kita menghirup hidrogen, medium yang ada di dalam vocal tract kita yang asalnya udara, itu akan digantikan dengan hidrogen. Hidrogen itu sendiri memiliki kerapatan yang lebih kecil daripada udara. Dan dengan begitu, cepat rambat gelombang suara di dalam vocal tract kita itu akan lebih cepat daripada sebelumnya. Sesuai dengan rumus cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda kali F, kenaikan cepat rambat gelombang akan diimbangi dengan kenaikan frekuensi atau panjang gelombang, atau bisa juga keduanya. Namun dalam kasus ini, karena frekuensi gelombang suara bersumber dari frekuensi getaran yang dihasilkan oleh pita suara, maka frekuensi gelombang suara di dalam vocal tract tidak akan berubah. Dan dengan begitu, hanya panjang gelombang suara lah yang akan mengalami perubahan. Karena adanya kenaikan panjang gelombang di setiap frekuensi suara, maka suara dengan frekuensi tinggi yang awalnya memiliki panjang gelombang yang rendah, dia akan mengalami kenaikan panjang gelombang. Dan panjang gelombang tersebut menjadi cocok dengan karakteristik vocal tract. Sehingga akhirnya sesuai dengan peristiwa resonansi tadi, dia akan mengalami penguatan. Sedangkan pada frekuensi yang cocok sebelumnya, karena panjang gelombangnya juga mengalami kenaikan, maka panjang gelombang pada frekuensi tersebut menjadi tidak cocok dengan karakteristik vocal tract. Sehingga akhirnya dia akan mengalami pelemahan. Dengan begitu, suara yang lebih dominan keluar dari mulut kita menjadi suara dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dan akhirnya, suara yang dihasilkan akan terdengar lebih nyaring. Bukankah ini suatu hal yang baru kalian ketahui? Sebenarnya masih banyak fenomena sehari-hari yang dapat dijelaskan oleh ilmu fisika. Ingin tahu apa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Pajajaran Physical Society adalah komunitas yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu fisika kepada sekitar dengan cara yang menyenangkan, seperti hal ini.